Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama Bu Rini di sini. Kita akan membahas tentang program linier. Sebelum kita membahas program linier, di sini ada persamaan dan pertidaksamaan linier dua variabel. Apa perbedaannya? Kita lihat definisinya. Persamaan linier dua variabel adalah persamaan linier yang memiliki dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel adalah 1. Nah, biasanya persamaan linier dua variabel ini memiliki bentuk umum AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Dia ditandai dengan tanda sama dengan, dimana A itu koefisien dari X, B koefisien dari Y, dan C adalah konstanta. Sedangkan pertidaksamaan linier dua variabel adalah suatu kalimat terbuka matematika yang di dalamnya memuat dua variabel dengan pangkat masing-masing variabel adalah 1. Nah, bentuk pertidaksamaan linier itu bisa lebih kecil sama dengan, lebih besar, atau lebih besar sama dengan. Bentuknya sama AX tambah BY tambah C, di mana A variabel koefisien X, B koefisien Y, dan C konstanta. Ya, perbedaannya kalau persamaan dia dibatasi dengan tanda sama dengan, kalau pertidaksamaan dia lebih kecil sama dengan, lebih besar sama dengan. Oke, cara menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel diantaranya yaitu 1. Membuat grafik, 2. Dengan substitusi dan eliminasi. Cara ini sama dengan cara persamaan. Nah, langkah penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel yaitu 1. Cari titik X saat Y sama dengan 0 atau sebaliknya. 2. Gambar grafik yang menghubungkan kedua titik. 3. Arsir daerah yang bersesuaian. Nah, ini ya, ada di bawahnya grafiknya. Gambar yang pertama itu AX tambah BY lebih besar dari C. Kenapa garisnya putus-putus? Karena dia tidak ada tanda sama dengannya. Lihat ya, kalau dia tidak ada tanda sama dengannya, maka garis itu putus-putus. Nah, lihat arsirannya menuju atas, kanan atas. Nah, lebih besar itu kanan atas. Kalau dia lebih kecil, seperti gambar yang di bawahnya, itu arsirannya ke bawah atau sebelah kiri. Jadi, kalau lebih besar dia kanan atas, kalau lebih kecil dia kiri bawah. Garisnya putus-putus karena tidak ada tanda sama dengannya. Kalau dia ada tanda sama dengannya, seperti grafik yang di samping, AX tambah BY lebih besar sama dengan C, maka garisnya itu tidak putus-putus. Lihat ya, dia tidak putus-putus kalau ada tanda sama dengannya. Lebih besar sama dengan C itu arsirannya ke atas kanan. Kalau dia lebih kecil sama dengan C, arsirannya kiri bawah. Sama ya kayak yang tadi, kalau lebih besar dia atas kanan, kalau lebih kecil dia bawah kiri. Ingat, kalau ada tanda sama dengannya garisnya lurus, kalau dia tidak ada sama dengannya garisnya putus-putus, artinya dia tidak mengikuti batas itu. Nah, kalau metode substitusi itu mensubstitusikan X atau Y ke persamaan lainnya. Nah, metode eliminasi itu mengeliminasi salah satu variabel X atau Y. Saya kira ini sudah pernah dibahas ya pada SMP atau di kelas 10. Maka kita tidak membahas lebih lanjut karena saya udah anggap kalian semua paham cara menyelesaikan ini. Nah, kita masuk ke contoh soal. Tentukan himpunan penyelesaian dan gambarkan grafik untuk pertidaksamaan di bawah ini. Yang A min 2X tambah Y lebih besar dari 5 untuk X dan Y semua bilangan real. B 4X kurang 5Y lebih kecil sama dengan 30 dengan X lebih besar dari 10
X lebih kecil dari 30 dan Y lebih besar dari 10 dan Y lebih kecil dari 30 untuk X dan Y semua bilangan real. Yang C, X ditambah 3Y lebih besar sama dengan 30 untuk X dan Y semua bilangan real. Lihat penyelesaian yang A. Min 2X ditambah Y lebih besar dari 5. Nah, seperti langkah-langkah yang sebelumnya tadi saya katakan, langkahnya adalah membuat atau cari titik pada saat X atau Y sama dengan 0. Nah, di sini kita misalkan X sama dengan 0. Maka min 2 dikali 0 ditambah Y lebih besar dari 5. Min 2 kali 0, 0. Sehingga Y-nya lebih besar dari 5. Jadi titiknya 0,5. Nah, kalau kita misalkan Y sama dengan 0, min 2X ditambah Y-nya masukkan 0 lebih besar dari 5. Min 2X lebih besar dari 5, maka X-nya lebih besar dari 5 per min 2 atau X lebih besar dari min 2 setengah. Maka titiknya min 2 setengah, 0. Nah, gambarnya, grafiknya, lihat grafiknya di samping 0,5 titiknya, makanya 0, 5-nya itu punya Y, berarti ke atas 0,5. Min 2 setengah, min 2 setengah itu punya X, tapi dia negatif, berarti sebelah kiri. Min 2 setengah, 0. Nah, lihat tandanya lebih besar, maka garisnya ketika kita tarik itu putus-putus. Nah, lihat tandanya lebih besar. Tadi saya katakan kalau dia lebih besar, maka daerah penyelesaiannya itu sebelah kanan dan atas. Maka daerah penyelesaiannya itu yang saya love-kan ini. Saya lingkarin dengan tanda love. Inilah daerah penyelesaiannya. Paham? Kita lanjut ke B. 4X dikurang 5Y lebih kecil sama dengan 30, X lebih besar dari 10, X lebih kecil dari 30, Y lebih besar dari 10, Y lebih kecil dari 30. Sama kayak yang A tadi, tapi ini ada 3 persamaan. Nah, yang pertama kita cari dari persamaan yang atas ya, pertidaksamaan yang atas. Kita misalkan X-nya sama dengan 0. Kita masukkan 4 kali 0 dikurang 5Y lebih kecil sama dengan 30. Maka Y lebih kecil sama dengan 30 dibagi min 5. Y-nya lebih kecil sama dengan min 6. Maka titiknya 0, min 6. 0, min 6. Min 6 punya Y tapi dia negatif, maka titiknya berada di bawah 0. 0, min 6. Misalkan Y-nya sama dengan 0, maka kita masukkan 4X dikurang 5 kali 0 lebih kecil sama dengan 30. 4X lebih kecil sama dengan 30, X lebih kecil sama dengan 30 per 4, sama dengan X lebih kecil sama dengan 7 2 per 4, atau X lebih kecil sama dengan 7 1 per 2. Maka titiknya 7 1 per 2, 0. 7 1 per 2 dia letaknya di X. Nah, kira-kira seperti ini ya, 7 1 per 2, 0. Kita tarik garisnya. Lihat, ada tanda sama dengannya. Maka garisnya lurus, tidak putus-putus. Nah, ini ya, seperti garis yang berwarna hitam. Yang berwarna hitam itu ya, 4X dikurang 5Y lebih kecil sama dengan 30. Nah, kemudian ada lagi X lebih besar dari 10 lebih kecil dari 30. X kan yang vertikal ya. Nah, ini yang garis merah. X yang saya beri garis merah. Nah, itu kenapa putus-putus? Karena dia tidak ada tanda sama dengan. Nah, X lebih besar dari 10, berarti dia di garis 10.
X-nya lebih kecil dari 30 di garis 30Y. Nah, gitu juga untuk Y. Y lebih besar dari 10, ini yang garis biru ya, lebih kecil dari 30. Nah, sekarang kita menentukan daerah penyelesaiannya. 4X dikurang 5Y lebih kecil sama dengan 30, lebih kecil. Lebih kecil tadi saya katakan dia ke kiri. Maka ke kiri garis warna hitam. Lalu X-nya lebih besar dari 10, lebih kecil dari 30. Nah, lihat garis yang merah. Nah, garis yang merah itu sebenarnya berbentuk persegi panjang, tapi karena ada batasan dari 4X dikurang 5Y lebih kecil dari 30, maka dia hanya sebagian saja. Demikian juga dengan Y. Jadi inilah daerah penyelesaiannya yang saya bulatin dengan tanda love. Ini daerah penyelesaiannya. Yang C, X tambah 3Y lebih besar sama dengan 30. Kita misalkan X-nya sama dengan 0, masukkan 0 ditambah 3Y lebih besar sama dengan 30, maka Y-nya lebih besar sama dengan 30 per 3, atau Y lebih besar sama dengan 10, maka titiknya 0,10. 10 itu punya Y, berarti dia ke atas 0,10. Misalkan Y sama dengan 10, maka X tambah 3 kali 0 lebih besar sama dengan 30, X-nya lebih besar sama dengan 30. Berarti di X-nya 30,0. Ini dia garisnya. Yang garis warna biru ya. Garis warna biru itu garis X tambah 3Y lebih besar sama dengan 30. Mana daerah penyelesaiannya? Lihat tandanya lebih besar. Lebih besar sama dengan. Lebih besar berarti dia ke atas. Ada tanda sama dengannya, maka garisnya tidak boleh putus-putus, dia garis lurus. Ini dia daerah penyelesaiannya yang saya bulati love. Nah, jadi sampai sini paham ya kira-kira. Apakah semua persamaan memiliki daerah penyelesaian? Belum tentu. Belum tentu semua pertidaksamaan memiliki daerah penyelesaian. Kalian bisa pelajari contoh soalnya pada buku paket halaman 48 sampai dengan 49. Ya. Jadi kalian bisa pelajari contoh soal pada halaman 48 dan 49 ini yang membuktikan kalau tidak semua pertidaksamaan itu memiliki daerah penyelesaian. Oke, sekian dulu pertemuan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih atas waktunya. Sampai jumpa di program linier selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.